pendukung-pendukung setianya yang buzzer-buzzer itu kan juga rakyat Indonesia itu. Mestinya dia sadar, saya ini mewakili dia juga dalam konteks gugatan. Tapi harus lihat substansinya, saya membela kepentingan rakyat Indonesia. Termasuk diri saya sebagai rakyat, saya kan juga rakyat. Dikaitkan dengan kerugian yang diciptakan atau ditimbulkan oleh Jokowi sebagai presiden, itu banyak merugikan. Apa yang saya ukur kerugiannya itu? Jokowi berjanji, kurang lebih ada 66 janji presiden. Justru kebohongan itu dilakukan oleh Presiden Jokowi. Bang Egy ini, siapa yang tidak kenal Bang Egy ini? Kalau aktivis Islam belum kenal Bang Egy, kayaknya aktivisnya masih sekelas RT ini, belum, kurang jauh ini. Alhamdulillah, itu karomah dari Allah. Alhamdulillah. Tetap semangat ya Bang ya untuk membela umat ya Bang. Bang Egy, mungkin yang pertama ini masyarakat perlu tahu nih, sebenarnya tim pembela ulama dan aktivis ini seperti apa sih pergerakannya, dan juga apa sebenarnya landasan didirikannya tim pembela ulama dan aktivis ini? Monggo Bang. Ya, yang pertama berkait dengan TPUA, itu insya Allah 2016 kita kumpul-kumpul setelah 212. Saya di 212 itu penasehat dalam gerakan 4212 itu. Kemudian berjalannya waktu, ada kasus Habib Rizik Syihab yang melanda atau menerpanya gitu loh. Kemudian atas inisiatif kawan-kawan, semua kumpul para advokat yang berbasis Muslim itu di Petamburan di rumah Habib Rizik. Tapi seingat saya Habib Riziknya sudah ke Mekah. Itu barulah dibuat. Jadi niatnya membela ulama dan aktivis, karena ulama dan aktivis saat kondisi itu sampai hari ini itu yang jadi masalah terus dalam segi hukum atau dipersoalkan oleh mereka-mereka. Terbukti sampai diri saya aja selaku aktivis, saya bukan ulama ya, saya aktivis ya, itu bahkan masuk penjara coba. Itu kan fakta itu. Jadi kebutuhan adanya atau keperluan hadirnya TPUA untuk mengadvokasi para ulama yang dipersoalkan dan juga aktivis yang dipersoalkan secara hukum. Kita buat tim pembela ulama dan aktivis. Gitu ide dasarnya. Jadi kemudian yang kedua, setelah kita peran dalam pengertian hukum untuk masalah ini, kita perjalanannya ada gagasan dari warga negara Indonesia, lain yang pertama Jalih Pitung, ya, Muhyiddin Jalih kalau namanya itu, tapi gelarnya lebih terkenal Jalih Pitung, selalu pakai pakaian si Pitung. Dan beberapa lagi dari Jawa Barat ada Andi Neni, ada juga Fahri Lubis, ada lagi juga Soraya, dan kurang lebih 35 orang lah. Untuk menyadari keadaan ini, dia menggugat ke pengadilan negeri, kemudian minta bantu kepada TPUA, karena mereka semua rata-rata aktivis yang punya gagasan-gagasan cemerlang tadi itu. Nah, dalam faktanya dihadapkan kepada satu kenyataan, dalam konstruk hukum di Indonesia, presiden itu wilayahnya di impeachment. Jadi gimana caranya kok bisa lahir gugatan ini gitu. Nah, saya
atas izin Allah terinspirasi atau Allah berikan hidayah. Cara berpikirnya saya selalu gunakan teori saya sendiri, yaitu ESM teori, Egyptian Mastal teori, Os Jubedil, objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Nah, itu basis teori saya dalam membedah segala persoalan. Itu metode berpikir. Jadi metode berpikir yang bersifat Os Jubedil. Objektivitasnya adalah kita melihat presiden yang selaku kepala negara, kepala pemerintahan melakukan perbuatan tercela dalam pandangan kita. Maka pandangan kita apakah subjektif atau tidak, maka perlu diuji, namanya objektivitas, yaitu lewat pengadilan. Karena ada klausul, jadi ini satu konstruk hukumnya 3 sekaligus berjalan, Mas Nino ya. Perdata, pidana, dan tata negara, gitu loh. Ini jalin berkelindan menjadi satu kesatuan hukum yang bisa diterapkan. Jadi dalam pengertian yang lebih jauhnya adalah kombinasi gabungan berpikir yang Os Jubedil tadi dalam melihat objektivitas presiden ini. Saya masuk dari pintu perdata gitu loh. Nah di hukum perdata, ketentuannya kitab undang-undang hukum perdata, ada pasal 1365 kitab undang-undang hukum perdata. Isi dari pasal itu menyatakan, kurang lebih secara garis besarnya adalah barang siapa yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka diwajibkan yang menimbulkan kerugian itu mengganti rugi, gitu. Itu konstruk hukumnya. Nah, sekarang saya lihat dalam konteks Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 1, setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali, Itu pasal 27 ayat 1. Nah, dalam konteks presiden, saya kaitkan dalam pemerintahan dan hukum, ada pasal 27 ayat 1 tadi, dan juga ada pasal 1365, ya presiden juga tanpa kecuali dong. Masa presiden jadi kecuali? Ya kan? Dia perbuatannya telah menimbulkan kerugian, bukan orang per orang. Rakyat Indonesia, klaimnya 270 juta. Rakyat Indonesia, tergantung warga negara Indonesia berapa. Jokowi. Termasuk sebenarnya kalau orang-orang itu cerdas, pendukung-pendukung setianya yang buzzer-buzzer itu kan juga rakyat Indonesia itu. Mestinya dia sadar, saya ini mewakili dia juga dalam konteks gugatan. Walaupun dia nggak ngasih kuasa. Memang nggak ada urusannya. Itulah yang dirugikan oleh mereka. Tapi harus lihat substansinya, saya membela kepentingan rakyat Indonesia. Termasuk diri saya sebagai rakyat, saya kan juga rakyat. Ya, teman-teman lain yang lawyer di TPU juga rakyat. Nanti lebih jauh teknisnya Ahmad Wazinuddin yang bisa cerita. Tapi di lawyer ini TPU ada sekjen saya Damai Hari Lubis, ada Ibu Kurnia, ya, ada Ibu Eli Daneti, ada Engkong sebagai lawyer, ya, ada Azam Khan, ya, dan lawyer-lawyer lainnya yang aktif untuk ini, beraktivitas untuk membela. Nah, jadi poin pentingnya adalah ketemu pintu masuk di dalam gugatan, kan gugatan ke PN itu kan harus ada apa di PN itu. Kalau pidana polisi dulu buat LP, kita nggak pakai lewat buat LP, kita langsung ke PN dengan cara gugatan. Nah, ternyata diterima, ini kurang lebih 2 bulan lalu ya, hampir jalan 3 bulan malah. Kita gugat ke PN Jakarta Pusat melalui pintu masuk 1365 tadi, KUHP Perdata itu, yang kita nyatakan dikaitkan dengan kerugian yang diciptakan atau ditimbulkan oleh Jokowi sebagai presiden, itu banyak merugikan. Apa yang saya ukur kerugiannya itu? Jokowi berjanji, kurang lebih ada 66 janji presiden
mulai yang dari 2014 sampai yang Pilpres 2019, janjinya itu tercover atau kurang lebih tercatat 66. Banyak yang nambahin lagi, ada berapa lah, saya lebih fokus ke 66 itu aja, karena semuanya ada di YouTube, ada di medsos, ada, semua ada. Dan terkonfirmasi bahwa fix, nggak ada yang bohong yang saya sampaikan. Ya, justru kebohongan itu dilakukan oleh Presiden Jokowi. Nah, kita sekarang secara osjubedil tadi ya, jujur bener adil ya, objektif, sistematis, toleran, jujur bener adil. Di dunia manapun orang berbohong pasti disebut tercela. Bohong namanya bohong. Apa ada di misalnya di Jerman bohong nggak tercela? Enggak lah. Ya, di Depok juga bohong tercela, sama semua. Di seluruh dunia kalau orang berbohong kategorinya umum menyatakan ini orang tercela, orang nggak bener, orang yang berbahaya, bahkan harus diwaspadai dan lain sebagainya. Karena akar masalah dalam konteks hukum, terutama di bidang perdata ini, kejujuran. Jadi kalau orang udah nggak jujur, udah pasti nggak bener. Pasti itu Pak, saya berani pastikan karena saya riset teori yang saya bangun ini. Ya. Nggak ada dia nggak jujur terus jadi bener, nggak ada. Nggak bener itu kan karena disebut nggak jujur. Disebut bener itu karena dia jujur gitu loh. Nah, tahap berikutnya, kalau dia sudah jujur dan benar, maka dia pasti bisa berlaku adil. Dipastikan bisa. Jadi basis keadilan itu harus lampaui dulu dua hal penting ini, kejujuran dan kebenaran. Tanpa lampaui itu nggak sampai Anda mendapatkan keadilan.